Selamat sore Sobat Kreatif, masih di 87,92 FM Suara Kreativitas ya. And as I told you before, di Numpang Nampang kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa yang juga luar biasa dari ITN Malang, Sahabat Kreatif, yang udah menjuarai kompetisi animasi online Conve Day 2021 ya. Kita sapa dulu yang udah gabungan di telepon kita, ada Al Maulana Salong. Halo, selamat sore. Halo Kak, selamat sore juga. Makasih loh udah diundang. Iya dong. Kita nih harus mengundang anak-anak muda yang luar biasa gitu. Widih, luar biasa. Supaya bisa menginspirasi anak muda yang lain gitu, Kak Al. Oke deh, ini kalau boleh tahu namanya agak sedikit berbeda gitu ya. Al Maulana Salong. Asli mana nih, Bung? Jadi kayak sepak bola, Bung. Oh iya, Bung. Gimana? Kalau saya aslinya dari Maluku, Kak. Oh, dari Maluku. Ambon. Maluku Ambon ya. Cukup jauh banget. Ini udah stay di Malang, sekolah di ITN dari tahun berapa nih? Sekolah dari ITN mulai dari tahun 2018. Sekarang masih pandemi, jadi masih stay di Maluku lagi, masih balik ke Maluku. Oke, enak ya. Jadi bisa pulang, bisa sekolah sekalian ya, pakai online ya. Iya, alhamdulillah. Oke, di ITN ngambil apa nih kalau boleh tahu? Kalau di ITN ngambil arsitek, Kak. Ngambil arsitek, tapi di balik ngambil arsitek bisa bikin animasi. Nah itu dia, kebetulan di bidang arsitek ini kan emang harus bisa beberapa skill ya, apalagi dalam bidang animasi juga. Jadi ya mau nggak mau juga harus belajar. Oh gitu, berarti sebelum masuk kuliah, sebelum masuk ITN ini berarti belum ambil pelajaran kayak animasi dan lain sebagainya, baru belajar, barusan atau gimana? Nah itu sama sekali belum, Mbak. Pas masuk arsitek baru kepentok sama kewajiban juga kan, jadi ya emang harus dituntut buat belajar kayak ginian juga. Oke, luar biasa nih. Oke deh, kesibukan akhir-akhir ini itu masih kuliah ya, berarti ya? Masih kuliah, alhamdulillah. Masih kuliah, alhamdulillah, arsitek. Tapi kalau kuliah online arsitek, gambar-gambar berarti pakai aplikasi yang tadi atau gimana nih? Nah kalau arsitek sendiri kan biasanya kalau offline kan dia pakai gambar langsung manual ya, lewat kertas. Nah kalau sekarang sih lewat aplikasi-aplikasi yang udah disediain sama bidang arsiteknya juga. Jadi mungkin bisa lewat SketchUp dan lain-lain. Sketcher, apa? SketchUp namanya. Sketcher. Jadi, kayak pernah denger aku namanya itu, aplikasi itu. Oke, luar biasa. Kalau dulu mungkin beda ya, tapi kalau bikin bangun-bangun dan lain sebagainya, dulu aku pernah diajarin SMA pakai SketchUp. Tapi beda kayaknya. Iya beda ya? Oh iya, SketchUp. SketchUp beda, tapi itu kayaknya beda sih, beda model. Oke deh, kita kan ngobrolin tentang juara 2 kompetisi animasi online Conve Day 2021. Ini kompetisi kapan nih dilaksanakannya kemarin? Mungkin boleh diceritain sedikit ya, Kak? Oh iya boleh, cerita yang banyak juga nggak apa-apa. Nah kalau Conve Day-nya sendiri itu dia dimulai dari, kalau nggak salah dari Februari kalau nggak salah. Februari kemarin ya? Sampai Januari sampai Maret. Terus? Nah kalau Conve Day ini kan dibentuk sama PPIM sama UNDP juga kan. Dia tujuannya juga buat identifikasi sama ngatasin faktor-faktor dasar yang sekiranya dapat dorongin pertumbuhan kekerasan berbasis ekstremisme. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri buat ngadain lomba ini juga buat ngajak para generasi muda untuk bisa ikut berpartisipasi juga dalam menyuarakan slogan Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, fokusnya ini kebetulan pada moderasi beragama, yang dimana dapat menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda di Indonesia sekiranya. Oke, berarti ini temanya sendiri udah ditentukan ya, berarti ya, tentang kebinekaan dan juga keberagaman agama, ras, dan lain sebagainya kemarin. Nah iya, kalau temanya sendiri kan udah ditentuin dari Conve Day-nya, Nah itu temanya itu
moderasi beragama kalau nggak salah, lupa. Iya. Udah lama. Padahal barusan Februari. Oke, terus ini aku juga sempat baca nih kan dari kompetisi itu ada beberapa kategori dan ternyata teman-teman ini bertiga memilih animasi. Iya nggak sih ini memilih animasi ya kemarin ya kategorinya? Nah, iya bener Kak. Nah itu kan di apa namanya? Di lombanya itu sendiri kan ada beberapa kategori kan, ada TikTok, blog, kompetisi fotografi, komik, poster. Nah yang terakhir ini animasi kan. Nah kebetulan kayaknya di bidang animasi ini mungkin sedikit ya. Kalau dilihat-lihat kan mungkin sedikit yang buat partisipasi. Nah dari saya sendiri terlebih mungkin mempunyai kesempatan besar nih buat ngikut kan. Apalagi hadiahnya juga alhamdulillah lumayan besar. Nah, selain itu juga untuk ngikutin kategori ini karena dibilang ada dasar lah lumayan dalam buat animasi ya. Apalagi topiknya juga sekiranya bisa ngedukasiin masyarakat juga. Jadi kalau niat awalnya ini kan gak masalah lah kalau gak dapet juara juga. Toh animasinya juga bisa digunain juga untuk sekiranya bisa diupload di platform lain misalkan kan, untuk bahan edukasi juga buat konsumsi masyarakat. Jadi setidaknya bermanfaat lah, baik ke diri sendiri maupun ya ke orang banyak juga. Oke, jadi tapi memang bisa gitu sih. I can say that dirimu jadi juga teman-teman bisa mengambil peluang gitu. Karena kalau TikTok juga udah cukup banyak gitu kan ya, blogger dan lain sebagainya. Kebetulan animasi udah ada basic dan kayaknya ya ikut dikit, jadi terbukti gitu ya. Ternyata bisa juara 2 gitu. Ini kalau boleh tahu banyak nggak sih yang ikut kompetisi yang satu ini, Convede 2021 kemarin? Kemarin sempat disinggung juga Kak, dibagi di apa namanya sama pihak Convede-nya juga kan, dia sempat ngepost kalau ada sekitar 2.000 apa 5.000 peserta gitu. Banyak banget gila. Iya, dari seluruh kategori. Dari seluruh kategori. 2.000 sampai 5.000. Tapi ini berarti apakah juaranya ditentukan per kategori? Misalnya animasi juara 1 2 3, blogger 1 2 3 atau secara umum, Kak? Nah kalau buat pengumuman juaranya juga sih dibuat kategori-kategori. Ntar ada, jadi dalam satu kategorinya itu ada misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Nah terus ada juara tambahan tuh juara favorit. Itu kalau nggak salah like terbanyak. Like terbanyak gitu ya. Oke, terus kemarin berarti kok juara oh ya favorit ya yang like banyak. Nah, kalau misalnya sahabat kreatif penasaran gitu sama animasi yang udah kamu buat, itu bisa dilihat di mana sih? Boleh banget kan di di Instagram saya. Tapi agak susah sih ngejanya sih. Iya. Instagramnya itu AMSLNG _ Oke, AMSLNG LNG ya, oke. Iya. Underscores, oke. AMSLG ya, oke. Iya, Luar biasa. Yang ini ya, toleransi beragama ini ya. Nah iya itu. Oke, kita akan lihat nanti ya. Aku juga penasaran nih gimana sih yang udah jadi jawara gitu ya, luar biasa. Ini kalau boleh tahu dari unsur ceritanya ini seperti apa yang kamu tampilkan di animasi ini? Kalau mungkin ya Kak, kalau dari segi penilaiannya itu mungkin dari penyampaian topiknya kan. Kalau dari animasi mungkin poin tambahan lah. Nah itu sebelumnya makasih juga buat Mbak Farida, mungkin Mbak Faridanya nggak bisa, sayang banget nih. Juga, yang udah luar biasa ya bikin skrip sebagus ini. Nah itu jadi, nah ini panjang. Nah jadi dari yang pertama di bagian penyusunan teksnya ini kan, kita sesuaiin dulu topik pembahasan yang menyangkut moderasi beragama. Nah di pembahasan pertamanya ini, atau menit pertamanya ini di sini kita mulai dengan pengenalan, mulai dari mendefinisiin negara kita dengan keanekaragamannya yang dikhususkan kepada agama, bagaimana manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, gimana kita menempatkan diri kita ke kehidupan bermasyarakat,
sama bagaimana pentingnya kita sebagai individu untuk menerima keberagaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita, baik perbedaan ras, golongan maupun agama. Nah, itu yang menit pertama nih. Kalau yang menit kedua, kita mulai masuk di bagian dampak. Nah, gimana perihal dampak ke negaranya sekiranya nggak ada rasa toleransi terhadap sesama gitu loh. Bisa berupa munculnya golongan-golongan separatis negara, adanya potensi peperangan baik sesama suku, ras, golongan atau agama. Oke, mohon maaf Sobat Kreatif ya. Tiba-tiba kepotong nih teleponnya gitu ya. Kita akan mencoba hubungin lagi KL Sobat Kreatif ya. Saya akan menjelaskan karena ini sambil KL menjelaskan aku juga puterin videonya mereka dan tanpa suara gitu ya. Kita coba deh habis ini kita akan telepon lagi KL Sobat Kreatif. Iya, rame banget nih tiba-tiba anak magang nih. Dadah, hati-hati ya. Oke, masih di Berdua 87,9 dan akhirnya kita bisa menghubungi lagi kita ya narasumber kita untuk sore hari ini ada Kak Al ya yang udah terhubung di telepon kita. Halo Kak Al, sorry ya buat trouble-nya tadi. Halo Mbak, iya nggak apa-apa, santai aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita mesti ceritain tentang alur cerita dari videonya. Tadi sama Kak Al tadi jelasin, aku juga muter nih di IGTV-nya AMSLNG ya underscore. Oke, dengan latar belakang warna coklat ya. Iya benar. Oke, jadi 1 menit pertama menjelaskan tentang keberagaman Indonesia dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi katanya apa sih yang terjadi kalau misalnya kita nggak ada toleransi gitu ya kalau nggak salah ya. Terus selanjutnya gimana nih? Bisa dilanjutin lagi mungkin Bapak ya? Gimana? Nah kalau untuk menit ketiga paragraf terakhirnya itu gimana solusinya? Solusi dari apa nih? Dari kalau misal supaya bisa toleransi gitu, apa gimana? Halo, halo Kak Al? Iya halo Kak, iya sorry. Oke, aku kira tiba-tiba trouble lagi nih HP gua. Terus gimana? Enggak dong. Enggak ya? Oke, gimana? Nah, kita diingetin kembali gitu loh. Diingetin kembali tentang apa itu keanekaragaman, bagaimana pentingnya hal tersebut untuk untuk dijaga sampai kapanpun. Yang merupakan poin penting juga bagi negara kita. Kemudian bagaimana kita toleransi beragama dalam kehidupan kita, seperti mungkin dari hal sederhana misalnya tolong menolong sesama, mengasihi, atau enggak menghormati hari-hari besar agama lain, sampai mentolerir perbedaan antar sesama juga. Ya setidaknya demi membangun Indonesia yang lebih baik lah tentunya ke depannya. Nah kurang lebih untuk paragraf ketiganya seperti itu Kak, kompleksnya. Oke, luar biasa. Tapi ini kalau aku lihat dari animasinya juga, abis itu ada subtitlenya, ini sebenarnya cukup simpel ya. Tapi maksudnya juga ngena banget gitu loh. Jadi bisa dikatakan simpel tapi mengena. Dan gambarnya pun juga nggak terlalu yang ribet banget gitu nggak sih? Untuk waktu pengerjaannya dari animasi sendiri, Kak Al butuh waktu berapa lama nih untuk mengerjakan animasi ini? Kalau untuk animasinya sendiri sih sekitar 1 mingguan ya Kak. Soalnya buat animasinya juga kan saya sendiri. Kalau yang lain kan di bidangnya masing-masing juga. Oke, ya. Nah kenapa dibuat simple juga itu di sini karena kan kelihatan juga tuh Kak. Itu pakai pola warna coklat ya. Itu kan digradasi aja tuh. Jadi biar kesannya nggak rame sama lebih praktis aja. Terus dalam penyajiannya juga dibuat sekomunikatif mungkin di bagian visualnya agar penontonnya juga paham apa yang ingin disampaikan dalam video animasi yang sudah ditampilin ini. Dari penggambaran karakternya juga dibuat simple sih Kak, nggak terlalu banyak tambahan sih. Jadi kesannya nggak rame juga kayak gitu. Bener. Jadi animasinya hanya ngejelasin aja lah secara visual apa yang ingin disampaikan dengan komunikatif. Enggak mungkin ada kalimat-kalimatnya nggak bisa dipahami kalau cuma didengar. Mungkin bisa dipermudah dengan visual animasinya juga.
Mhm. Oke, dengan visualnya semacam ini bisa dikatakan bahwa penontonnya pun nggak terlalu apa ya, akan berfokus pada isi atau edukasi dari animasi tadi, dari video ini, kalau aku bisa katakan seperti itu ya. Dan ini lucu Iya banget, bener banget. seriously. Jadi bener-bener ngena banget nih sahabat kreatif. Sayangnya, karena aku muternya nggak pakai suara gitu kan, kita nggak bisa dengerin suaranya si Dea gitu. Nah, untuk pemilih Oh iya. pemilihan apa namanya voice gitu, voice over gitu. Kenapa tiba-tiba kamu memilih Dea untuk melakukan voice over? Padahal kalau nggak salah beda universitas ya. Iya beda universitas Mhm. Telkom Bandung. Iya jauh banget loh. Atau emang Heeh. kenalan dari SMA atau gimana? Kalau nah ini nih, kalau untuk tim tim kita ini kan Mhm, mhm. ada saya sebagai pembuat animasi, Mbak Farida sebagai penulis skrip, nah Mbak Dea sebagai pengisi suara juga. Nah kalau Mbak Dea sendiri ini kan dari Universitas Kampus kan, Universitas Teknologi Telkom Bandung kan. Mhm. Nah kenapa saya memilih Mbak Dea ini? Karena kebetulan juga punya dia saya juga yang memang punya talent di bagian dubbing juga, apalagi dia di bidang kesenian kan, jadi Mhm. mungkin cocok untuk bagian ini sih. Mhm. Oke, cocok ya. Dan kalau dari Farida sendiri, ini temen satu kampus ya, satu kelas juga kah? Tiba-tiba akhirnya team up sama Farida memutuskan, oke deh kita ikut yuk kompetisi yang satu ini. Itu gimana ceritanya tiba-tiba memutuskan untuk barengan berdua gitu? Nah kalau itu ceritanya agak ini ya, jadi Mhm. sebenarnya saya kan rencananya individu aja nih, Mhm, rencananya sendirian aja nih. individu, Aha. nah ya sendirian aja nih. Tapi karena dirasa nggak mampu kan, soalnya mengurusin animasinya, Mhm, dubbingnya, mhm. sama apa namanya teksnya juga kan, jadi ya minta tolong sama Mbak Farida yang emang udah talentnya juga kan ngerjain nulis-nulis skrip kayak gini. Jadi ya kenapa nggak dibikinin tim aja, sama minta tolong juga kan sama Mbak Dia juga. Mhm. Iseng-iseng minta tolong aja padahal dibenerin, ya udah kalian aja bikin tim aja. Dari iseng-iseng ya sampai akhirnya terbentuklah tim yang satu ini dan bahkan jadi juara kedua gitu untuk animasi Confede 2021. Luar biasa. Oke deh, sebelum abis ini aku telepon Dea gitu ya di menit-menit terakhir, aduh serem banget. Apa nih yang ingin kamu sampaikan gitu kan dari video kamu dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda Indonesia terkait keberagaman kita dan juga toleransi, Al? Kalau kita kan sebagai generasi milenial apalagi kan di bidang, jadi mungkin dari segi apapun ya, Mhm. menyuarakan toleransi beragama itu nggak harus dari misalnya eh, apa namanya kayak demo dan sebagainya, mungkin Mhm, bisa mhm. lewat platform media sosial juga, misalnya sounding lewat poster segala macam kan, bikin konten-konten kreatif tapi yang mengedukasi, menggiring generasi kita ini ke Mhm. yang tadi itu yang kita inginkan, ke apa namanya toleransi bersama lah. Mhm. Itu aja sih Kak paling. Oke, berarti at least kita sebagai anak muda banyak banget ya cara selain yang ya udah nggak usah demo lah, ada banyak banget cara supaya kita masih bisa apa ya mengajak anak-anak supaya bisa toleransi, menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Karena memang sedih juga ya beberapa nggak semua beberapa orang gitu kan, ini kurang begitu bisa menghargai atau bahkan menyudutkan agama-agama tertentu dan lain sebagainya. Itu sedih banget sih, like seriously. Semoga dengan langkah-langkah semacam ini Indonesia bisa kembali satu lagi dan kita bisa bergotong royong ya untuk jadi negara yang lebih maju lagi. Oke deh, terima kasih Kak Alia udah cerita. Abisnya aku bakal lanjut telepon Dea ya dan titip salamnya buat Farida ya yang kita nggak Oh bisa iya, makasih hubungin. juga ya Kak udah diundang ya Allah. Oke, siap. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat semuanya. Selamat sore. Oke, makasih Bye-bye. banget.